Welcome to our channel. Nah, kali ini kita akan bahas terkait satu aliran dalam Islam yang sangat fenomenal. Sering dibentur-benturkan dengan Islam yang lain karena perbedaannya. Padahal ya, sebenarnya kita bisa bersatu dan menjadi lebih kuat. Maka inilah ulasan data fakta terkait fakta Syiah yang kami rujuk dari orang Syiah langsung. Simak ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Kemaksuman Ahlul Bait. Kami harus pastikan nih, apakah kalian tahu apa itu Ahlul Bait? Nah, singkatnya Ahlul Bait itu artinya adalah keluarga Nabi yang mulia. Tidak semua sih, hanya beberapa orang saja keluarga dan sanak famili Nabi Muhammad SAW yang termaktub dan diisyaratkan dalam ayat At-Tatwir dan ayat Mawaddah. Mereka adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Hasan dan Imam Hussein, serta 9 imam maksum lainnya dari anak keturunan Imam Hussein alaihi salam. Nah, 9 imam itu adalah Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad bin Ali, Imam Ja'far bin Muhammad, Imam Musa bin Ja'far, Imam Ali bin Musa, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Imam Hasan al-Askari, dan Muhammad bin Hasan Ajif. Muslim Syiah berkeyakinan kalau Ahlul Bait ini memiliki kedudukan yang maksum. Apa itu maksum? Nah, simpelnya maksum itu terjaga dari dosa. Mereka memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari para sahabat dari sisi ketakwaan dan anugerah ilahi. Kecintaan kepada mereka merupakan hal wajib bagi setiap muslim Syiah. Karena menurut ajaran Syiah, otoritas dan kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan Ahlul Bait. Kaum muslimin harus bertumpu kepada Ahlul Bait dalam permasalahan-permasalahan agama dan menjadikan mereka sebagai tempat rujukan. Turbah. Banyak nih yang menyebut kalau orang Syiah itu menyembah patung. Ini karena orang Syiah kalau sholat harus memakai batu turbah. Nah, tapi apa ini benar? Dan apa sih turbah itu? Oke, orang Syiah tentu menolak kalau dibilang menyembah patung ya. Karena mereka berani bersaksi bahwa mereka juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau soal sholat pakai turbah itu benar, tapi tidak mesti. Turbah salat itu adalah kepingan batu atau tanah yang dicetak dari tanah Imam Hussein alaihissalam. Orang Syiah berkeyakinan menggunakan turbah merupakan sirah Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait alaihissalam, di mana mereka sujud di atas tanah, batu, dan bumi. Kabarnya sih dalam fikih Syiah, sujud di atas tanah Karbala hukumnya sunnah. Dan itu sebaik-baik benda yang boleh atau sah dijadikan sebagai tempat sujud. Tapi ada juga larangan nih terkait penggunaan turbah ini oleh sebagian marja taklid Syiah. Ulama Syiah tersebut tidak membolehkan sujud di atas turbah pada kondisi dan tempat tertentu dan melarang menggunakan turbah tersebut seperti ketika sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini karena hal tersebut akan menjadi bahan tudingan dan gunjingan umat Islam lainnya. Waktu sholat. Terkait sholat, salah satunya orang Syiah bersumber pada Quran Surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, menurut orang Syiah dari ayat ini dapat dipahami bahwa waktu sholat wajib terbagi 3. Waktu untuk 2 sholat wajib di siang hari, zuhur dan asar, waktu untuk 2 sholat wajib di malam hari, maghrib dan isya, serta waktu untuk sholat subuh. Nah, menurut Syiah, batasan waktu yang umumnya disebut untuk waktu secara natural memang hanya 3. Menurut mereka, Al-Quran menetapkan 5 sholat wajib harian berdasarkan patokan sonar tersebut. Karena itu, fikih Syiah menetapkan batas waktu salat wajib harian mengikuti 3 ufuk waktu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran.
Tapi tunggu dulu, meski fikih Syiah menetapkan 3 ufuk waktu untuk 5 sholat wajib, tapi tidak berarti ya sholat wajib hanya dilakukan dalam 3 waktu, sehingga salat zuhur dan asar disambung menjadi 8 rakaat atau salat maghrib dan isya disambung menjadi 7 rakaat. Setiap salat wajib tersebut tetap dilaksanakan secara terpisah berdasarkan batas waktu yang dinamis. Taqiyah. Muslim Syiah memang menyembunyikan kesiahan mereka, dan penyembunyiannya ini dikenal dengan istilah taqiyah. Orang Syiah mengimani bahwa dalil Al-Quran, riwayat, dan akal memperbolehkan taqiyah ini. Kalau kita cek pendapat ulama Syiah tentang apa taqiyah itu, begini jawaban mereka. Syekh Mufid bilang taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan di hadapan musuh-musuh demi menghindari bahaya yang mengancamnya, baik bahaya agama maupun duniawi. Nah, kalau Amin Islam Tobrisi, taqiyah adalah karena takut akan keterancaman jiwa, maka seseorang menyampaikan sesuatu dengan lisannya namun hatinya menyembunyikan hal itu. Terakhir, menurut Syekh Ansori, taqiyah adalah menjaga diri dari bahaya orang lain dengan jalan menyepakati perkataan dan tindakan orang lain meskipun bertentangan dengan kebenaran. Nah, karena Syiah masih sering dipersekusi atau paling tidak dikucilkan atau dikecam oleh orang yang tidak menghargai perbedaan, maka Syiah berpendapat taqiyah itu perlu dilakukan. Beberapa rujukan orang Syiah terkait taqiyah ini adalah Quran Surah Al-Imran ayat 28, Quran Surah Al-Nahl ayat 106, dan Quran Surah Al-Ghafir ayat 28. Haram menghina simbol Sunni. Kalian tahu tidak kalau pemimpin spiritual atau marja taklid mazhab Syiah dan pemimpin atau rahbar kedua dari negara Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei, berfatwa bahwa perlakuan buruk terhadap istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah, dan melecehkan simbol-simbol atau tokoh yang diagungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Ini tentu kabar yang amat baik ya, alhamdulillah. Semoga Islam bisa bersatu dan menjadi kuat antara Sunni dan Syiah karena fatwa ini. Fatwa Sayyid Ali Khamenei ini tertera dalam jawaban atas istifta atau permohonan fatwa yang diajukan oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Ahsa Arab Saudi. Fatwa pemimpin spiritual Iran ini sekaligus mematahkan sikap Yasir Al-Habib yang berdomisili di London yang menghina istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Para pemohon fatwa dalam istifta tersebut meminta pendapat atau fatwa atau pandangan Sayyid Khamenei terkait penghinaan yang dilakukan oleh Yasir Al-Habib. Maka dengan tegas Khamenei mengatakan demikian. Diharamkan melakukan penghinaan terhadap tokoh-tokoh yang diagungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi melontarkan tuduhan terhadap istri Nabi SAW dengan perkataan-perkataan yang menodai kehormatannya. Bahkan tindakan demikian haram dilakukan terhadap istri-istri para nabi, terutama penghulu mereka Rasul termulia. Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah alaihissalam ini adalah sebuah kitab yang kandungan-kandungannya dijelaskan oleh malaikat Allah kepada Sayyidah Fatimah dan Imam Ali yang menulisnya. Nah, ini memang mushaf, tapi bukan Al-Quran ya. Kandungan-kandungan kitab ini meliputi kedudukan Nabi SAW di surga serta berita-berita dan kejadian-kejadian yang akan datang. Kitab ini hanya disimpan oleh imam-imam Syiah dan berpindah dari tangan ke tangan di antara mereka. Jadi orang lain yang bukan imam Syiah tidak akan pernah memegang mushaf ini. Nah, katanya sekarang kitab Fatimah ini ada di tangan Imam Zaman alaihissalam. Tapi sekali lagi nih harus kami underline ya atau garis bawahi, kalau Syiah juga Qur'annya sama dengan Qur'an kebanyakan umat Islam. Sementara Mushaf Fatimah hanyalah sebuah kitab dan bukan Al-Quran. Empat mazhab terbesar. Kalian tahu tidak, kalau ternyata Syiah itu tidak hanya satu macam atau varian saja loh. Dalam Syiah ada juga paling tidak 4 mazhab yang paling besar atau paling banyak penganutnya. Kami akan kasih tahu kalian singkat saja ya. Yang pertama ada mazhab Ja'fari atau Ithna Asyariyah atau mazhab Syiah 12 imam.
Nah, mazhab ini yang paling banyak dianut nih, apalagi di Iran dan termasuk Indonesia. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir. Ada juga Syiah Zaidiyah yang dinisbahkan pada Imam Zain bin Ali Zainal. Ada lagi mazhab Az-Zahiriyah yang dinisbahkan pada Daud bin Al-Zahiri. Dan terakhir, mazhab Al-Ibadiyah yang dinisbahkan pada Abdullah bin Ibad Al-Tamimi. Itulah tadi sejumlah fakta terkait Syiah. Bagaimana pendapat kalian? Tulis argumenmu di kolom komentar.